Bapak Ibu, ada seorang anak, ada juga seorang putra. Siapa dia, Bapak Ibu? Seorang anak telah lahir, seorang putra telah diberikan. Siapa dia, Bapak Ibu? Ini adalah sebuah misteri yang turun ke bumi. Seorang anak telah lahir, seorang putra telah diberikan. Kata-kata Yesaya ini bukan sekedar nubuat, Bapak Ibu. Ini adalah denting pertama dari simfoni kekekalan yang bergaung jauh sebelum dunia dijadikan. Pada malam yang hening itu, di sebuah palungan yang tidak dikenal oleh dunia, kekekalan merendahkan diri dan Sang Firman berinkarnasi, Bapak Ibu. Langit merunduk, bumi bergetar halus, dan malaikat-malaikat mengundangkan nyanyian yang bahkan bintang pun ingin mendengarkan, Bapak Ibu. Yesaya 9 ayat 5 dan 6 mengatakan, Bapak Ibu, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Anak yang lahir ini adalah sebuah kepenuhan kemanusiaan, Bapak Ibu. Yesaya berkata, seorang anak telah lahir. Ini berbicara tentang kemanusiaannya. Ia datang bukan sebagai raja yang bersirah, Bapak Ibu, tetapi sebagai bayi rapuh yang membutuhkan peulukan seorang ibu. Mengapa ia datang sebagai seorang anak? Karena kasih tidak mengintimidasi, Bapak Ibu. Kasih menarik di dalam kelembutan, Bapak Ibu. Lahir sebagai anak berarti ia tahu rasa hausmu. Ia mengerti ampas letihmu. Ia mengenal air mata yang kau sembunyikan. Ia paham sunyinya malam ketika tidak ada yang mendengar doamu. Inkarnasi adalah pernyataan Allah yang tidak jauh, Bapak Ibu. Allah datang dekat. Allah memilih menjadi seperti kita. Ibrani 4 ayat 15 mengatakan, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Filsafatnya begini, di dalam filsafat eksistensial, manusia mencari makna di dalam keberadaan. Di dalam inkarnasi, Allah justru memberi makna pada keberadaan manusia. Kita tidak perlu mencari Allah ke langit, karena ia sudah turun memeluk bumi, Bapak Ibu. Putra yang diberikan adalah kepenuhan keilahian. Seorang putra telah diberikan, ia tidak hanya lahir, ia diberikan, Bapak Ibu. Ini bukan peristiwa biologis, tetapi peristiwa ilahi. Sebagai putra ia berasal dari kekekalan. Ia putra yang diberikan, bukan dihasilkan oleh bumi, melainkan diutus dari sorga. Anak yang lahir menunjukkan kerendahannya, putra yang diberikan menunjukkan keagungannya. Di palungan itu dua alam bertemu, kemanusiaan dan keilahian, fana dan baka, tanah dan sorga. Yohanes 3 ayat 16, ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Falsafanya, di dunia filsafat manusia bertanya, bagaimana yang tidak terbatas dapat bersentuhan dengan yang terbatas? Di Bethlehem jawabannya hadir, Bapak Ibu. Yang tak terbatas membungkus diri di dalam yang terbatas tanpa kehilangan keilahiannya. Satu penerangan profetis yang memberi gema nubuat di dalam sejarah. Yesaya tidak hanya menubuatkan kelahiran, tetapi karakter Sang Mesias, Bapak Ibu. Ia akan disebut penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Yesaya 9 ayat 6. Siapakah penasihat ajaib? Ia datang ke dunia yang penuh kebingungan moral, dan ia membawa hikmat yang menembus jiwa. Siapakah Allah yang perkasa? Bukan bayi biasa. Di tangan-tangan kecil itu tersimpan kuasa yang menciptakan galaksi, Bapak Ibu. Siapakah Bapa yang kekal? Di dalam dirinya kita menemukan asal sekaligus tujuan. Ia Alfa dan Omega yang mengenal setiap putaran hidup kita. Siapakah Raja Damai? Bukan damai semu, Bapak Ibu. Bukan damai politik, melainkan damai yang mengubahkan batin terdalam
dalam diri manusia. Kelahirannya adalah deklarasi profetis bahwa gelap tidak akan menang atas terang. Makna kelahirannya bagi manusia modern sekarang ini. Di era yang gaduh ini Bapak Ibu, kita bukan hanya kehilangan arah, kita kehilangan jati diri, tetapi kelahirannya mengembalikan hal besar. Apa saja? Identitas Bapak Ibu. Jika Allah mau menjadi manusia, berarti keberadaanmu berharga. Tujuan Bapak Ibu. Jika putra diberikan, berarti hidupmu bukan kebetulan. Allah, ada panggilan surgawi yang menantimu. Sebuah harapan Bapak Ibu. Jika terang datang di dalam palungan, maka terang juga sanggup datang ke palungan hidupmu. Yang sederhana, ke luka-luka yang kau sembunyikan, ke ruang hati yang kau kira terlalu gelap. Kelahiran yang menjadi perang rohani ini Bapak Ibu. Jangan salah ya, kelahirannya adalah peperangan. Setiap bayi di dunia adalah harapan, tetapi bayi ini adalah ancaman bagi kuasa gelap. Herodes gemetar, iblis gentar, neraka berdegup cemas, karena sang terang turun, dan setiap terang adalah ancaman bagi kegelapan. Ini bukan sekedar kelahiran Bapak Ibu, ini invasi kerajaan sorga. Yohanes 1 ayat 5 mengatakan, terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Apa arti aplikasi profetisnya Bapak Ibu? Apa artinya diberikan bagi kita? Putra itu diberikan. Bukan untuk dipajang di dalam tradisi, tetapi itu diterima di dalam hati Bapak Ibu. Ketika dunia menolak dia, ia berkata, lihat, aku berdiri di depan pintu dan mengetuk. Wahyu 3 ayat 20. Ketika manusia mengeraskan hati, ia tetap memberikan diri sebagai korban. Ketika kita tersesat, ia memberikan jalan. Ketika kita terluka, ia memberikan pemulihan. Ketika kita berdosa, ia memberikan salib, Bapak Ibu. Kelahirannya membawa kita kepada satu kenyataan. Allah tidak hanya memberi firman, Allah memberi dirinya sendiri kepada kita. Bapak Ibu, inilah sebuah undangan kepada setiap jiwa. Hari ini suara nubuat itu masih menggema Bapak Ibu. Seorang anak telah lahir untuk kamu. Seorang putra telah diberikan untuk kamu. Untuk kamu. Ia tidak sekedar diberikan pada sejarah. Ia tetap diberikan untukmu, untuk hidupmu, keluargamu, lukamu, pencarianmu. Bahkan untuk kejatuhan yang tidak pernah kau ceritakan. Mari buka hati Bapak Ibu. Karena kelahirannya bukanlah cerita masa lalu Bapak Ibu, tetapi undangan hidup masa kini. Tuhan, Engkaulah anak yang lahir, putra yang diberikan, terang yang turun ke dalam gelap kami. Kami membuka hati menyambut-Mu. Bukan hanya di musim Natal, tetapi di dalam seluruh perjalanan hidup. Jadilah Raja atas jiwa kami, penasihat ajaib di dalam keputusan kami, Allah yang perkasa di dalam peperangan kami, dan Raja damai di dalam badai kami. Amin.